Pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarkannya. Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran dari Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negara kita sekarang dalam kondisi vacuum of power? Benar demikian. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu kita harus membagi tugas. Wikana dan Cairo, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Iya, ada apa? Kami ingin bertemu Soekarno, ingin menyampaikan hal yang penting. Betul. Baiklah, silakan masuk. Saya akan panggilkan suami saya. Mas, ada sekelompok pemuda yang ingin bertemu. Mereka ingin menyampaikan hal yang penting. Baiklah. Silakan duduk. Ada apa ini? Begini, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, jadi kekosongan kekuasaan di Indonesia saat ini. Kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bu. Tepat sekali, Bu. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa kita harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita oleh penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Kekuatan segelintir ini akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan kita sendiri. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan kalah dalam perang Tsushima.
Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah selama ini ditanggung. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bu. Tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara kita menghadapi sekutu yang ingin menguasai kembali negara ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan kembali dalam sidang PPKI. Lalu kayak mana dengan golongan muda? Apa kita abaikan begitu saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baik, Bu. Berarti kita semua sepakat. Sepakat. Setelah berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Jadi, apa yang kita harus lakukan? Sementara para golongan tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar daerah Jakarta? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Ya, bagus. Saya setuju dengan itu. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begini, Bu. Soekarno, Hatta, apa maksud kalian membawa kami ke sini? Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Soebarjo pukul 8.00 pagi. Hei nak! Maaf Pak, saya. Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baiklah, mari saya antarkan ke Rengas Dengklok. Sekarang jelaskan, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? maafkan kelencangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari ini sudah saya katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya. Tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan kita sendiri? Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan kita hanya jadi manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Tenang saudara sekalian. Mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Sudanko Singgi membawa Soekarno dan Mohatta menjauh dari perdebatan itu, kemudian mereka berunding. Saya mengerti perhitungan Anda berdua. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya, kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini.
kesempatan tidak akan datang 2 kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju, masalah kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan akan dilaksanakan? Menurut saya, bagaimana jika esok hari? Pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, kita akan melaksanakannya esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Tapi kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita membicarakan tentang proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda? Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa malam-malam kesini? Maaf mengganggu malam-malam begini. Kami ingin bertemu Laksamana Maeda. Akan masuk sebentar, saya panggilkan. Terima kasih. Suamiku, ada yang mencarimu. Baiklah, saya akan menemuinya. Selamat malam, ada apa kemari, Bung? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami hanya perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, saya ikut gembira mendengar kabar ini. Silahkan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Terima kasih Pak Perwira. Sama-sama, saya akan pergi istirahat dulu. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar, tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperoleh rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Laksamana Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi.
Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benarnya? Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat tentang menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Meli untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketik teks ini dan jagalah baik-baik. Baik, Bung. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani saya di saat-saat yang menguras pikiran ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana besok proklamasi akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, saya sampai lupa. Kalau begitu, bagaimana jika kamu saja yang memberikan bendera? Tapi ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan ibu punya ide bagaimana kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka Sangsaka dan warnanya merah putih. Menjadi Sangsaka merah putih brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap ke sana untuk bersiap-siap menyusun proklamasi yang akan nanti Bapak bawakan. Ku cinta padamu, terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita saat aku tak lagi di sisimu. Sesaat sebelum upacara dimulai, Murti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Luhut, Latif, kalian mendapatkan penghormatan untuk mengibarkan bendera ini. Siap Komandan, kami tidak akan mengecewakan. tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, di antaranya yaitu Mr. A.A. Marimis, Hos Cokro Aminoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tibrani, dan lain-lain. Bendera siap.
Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah